Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Oke, kali ini kita akan fokus ke satu sumber yang menarik banget nih. Kita bakal gali bab 37 dari Rahasia Sang Pendongeng. Judulnya aja udah kuat, cerita, cerita, cerita. Nah, bab ini membawa kita ke Pixar. Unik ya, perusahaan teknologi yang justru legendaris karena ceritanya. Pernah nggak Anda kepikiran, gimana sih perusahaan yang jago banget grafis komputer malah kekuapannya di narasi? Yuk, kita bongkar bareng. Betul sekali. Bab ini memang menyoroti John Lasseter dan Pixar sebagai studi kasus ya, tapi intinya itu universal. Cerita itu inti dari komunikasi efektif. Bukan cuma soal film, tapi relevan buat siapa saja, termasuk Anda yang mungkin lagi nyiapin presentasi atau sekedar ingin pesan Anda sampai. Bab ini nunjukin gimana fokus ke narasi jadi kunci sukses mereka. Yang bikin saya kaget pas baca bab ini tuh ternyata Pixar awalnya sama sekali bukan studio animasi ya. Mereka kan awalnya divisi komputer grafis Lucasfilm, terus dibeli Steve Jobs. Fokusnya teknologi banget. Nah, baru pas John Lasseter masuk, dengan passion animasinya yang terinspirasi Disney itu, arahnya jadi beda. Dia bawa jiwa cerita ke sana. Iya, dan bab ini menekankan, Lasseter itu nggak cuma mau pakai teknologi baru gitu aja. Visinya lebih dalam. Teknologi itu harus jadi pelayan cerita. Alat untuk menyentuh emosi, bukan cuma pamer visual canggih. Pergeseran fokus ini yang dibahas tuntas di sumber kita. Terus ada momen penting banget kan? Di tahun 88 itu film pendek Teen Toy. Lasseter kasih idenya ke Steve Jobs. Dan arahan Jobs, wah simple banget ya kalau di bab ini. John, buatlah jadi hebat. Gitu aja. Hasilnya, Teen Toy ini nggak cuma hebat, tapi menang Oscar. Oscar pertama untuk animasi komputer loh. Ini kan bukan cuma soal teknis ya. Sama sekali bukan. Justru kemenangan Tinto itu jadi bukti kuat argumen utama bab ini. Bahwa cerita itulah intinya, daya tariknya, teknologi itu ya pendukung aja. Momen ini, menurut sumber kita, benar-benar mengubah arah Pixar. Dari perusahaan hardware-software, jadi studio yang fokus ke cerita. Ini penting nih buat Anda renungkan. Sering nggak sih kita kejebak pamer teknologinya, data, fitur, slide keren, tapi ceritanya, kosong. Bab ini ngasih kontras yang jelas banget. Dan budaya cerita-cerita-cerita itu kayak digambarkan di bab ini, wah bukan cuma kata-kata manis ya. Itu meresak banget di Pixar. Didorong Lasseter, didukung penuh sama Jobs. Mereka bahkan sampai nekat gitu ya, menghentikan produksi film yang udah jalan, udah mahal biayanya, cuma karena merasa ceritanya nggak pas. Istilahnya story crisis. Itu nunjukin keseriusan mereka soal narasi. Betul. Langkah story crisis itu menunjukkan komitmen yang luar biasa. Bab ini menggambarkannya sebagai pertaruhan besar. Tapi bagi Pixar, merilis cerita yang cacat itu risikonya lebih besar daripada rugi finansial sementara. Ini menegaskan prioritas mereka, integritas cerita di atas segalanya. Pokoknya cerita dulu. Pandangan Lasseter sendiri yang dikutip di bab ini juga jernih banget. Dia bilang, emosi penonton itu nyambungnya ke karakter utama. Ke perjalanan mereka, apa yang mereka pelajari, gimana mereka berubah. Jadi, semua elemen film, ya termasuk teknologi, harus mendukung penguatan perjalanan emosi karakter ini. Jadi intinya pelajaran dari Jobs dan Lasseter yang jadi tulang punggung bab 37 ini jelas banget ya. Secanggih apapun alat yang Anda punya, teknologi, data, apapun itu, nggak akan bisa nyelamatin cerita yang buruk atau ya membosankan. Cerita itu harus kokoh duluan. Teknologi itu fungsinya mengangkat cerita yang udah punya makna, bukan sebaliknya. Oke, jadi kesimpulannya nih buat Anda yang dengerin, apa artinya semua ini buat komunikasi Anda sehari-hari? Bab ini ngasih pelajaran praktis banget. Dahulukan cerita Anda. Mau itu presentasi, laporan, email, atau bahkan obrolan penting, pastiin inti narasinya kuat. Kenapa ini penting? Siapa yang terdampak? Perubahannya apa? Ingat kutipan kunci dari bab ini. Teknologi secanggih apapun tidak akan mengubah cerita yang buruk menjadi bagus. Nah, sebagai penutup, mungkin ada pertanyaan yang bisa Anda bawa pulang dan renungkan. Coba deh evaluasi cara Anda berkomunikasi selama ini. Apakah Anda lebih sering mulai dari teknologinya, maksudnya fakta mentah, data, fitur produk, atau Anda justru mulai dari ceritanya, dari alasan dibaliknya, dampak ke manusianya, transformasinya.
Berdasarkan wawasan dari bab 37 ini, gimana caranya Anda bisa memastikan fondasi cerita Anda itu solid banget sebelum Anda mulai mikirin polesannya atau cara penyajiannya? Ini pertanyaan penting untuk dipikirkan lebih lanjut ya, sebelum Anda menyusun pesan berikutnya.